Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Sahabat skor yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kita beribu nikmat, beribu rahmat kepada kita semua, yang karenanya kita bisa menikmati syahdunya bulan Ramadan di tahun ini, yang mungkin tidak semua dari kita bisa menikmati nikmat tersebut. Salawat serta salam marilah kita haturkan dan kita curahkan kepada Nabi kita semua, Habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena beliaulah risalah Islam sampai kepada detik ini, yang karena beliaulah kita dapat menikmati cahaya Islam yang terang benderang seperti saat ini. Semoga kesejahteraan dan keselamatan selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, pada tabi'ut tabi'in, pada alim ulama, dan sampai kepada kita semua hingga umatnya pada akhir hari kiamat nanti. Sahabat skor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini kita dapat mengambil pelajaran dari beberapa kejadian selaku kita sebagai umat muslim, bahwa dalam Islam kita diajarkan untuk saling menghargai. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari berbangsa-bangsa, dari berbagai macam ras, dari berbagai macam bahasa, untuk kita saling mengenal dan juga untuk saling menghargai dengan atas apa perbedaan yang ada di antara kita semua. Begitu pula dalam kehidupan kita bermasyarakat, kita harus menghargai perbedaan, baik itu perbedaan suku, perbedaan ras, bahkan perbedaan agama sekalipun, yang dimana kita bahkan harus diajarkan untuk saling menghargai walaupun berbeda agama. Kemudian kita bisa mengambil contoh dari segi lain, contohnya dari segi olahraga, yang dimana kita dalam berolahraga, dalam berkompetisi harus saling tetap menghargai. Walaupun kita berkompetisi, namun di luar lapangan kita tetap sebagai sesama manusia yang saling membutuhkan dan juga harus saling menghargai. Namun terlepas dari itu semua, ternyata hal itu belum bisa diaplikasikan pada kehidupan, khususnya dalam segi olahraga, yang dimana seharusnya dalam berolahraga tetap menjunjung tinggi nilai sportivitas atau fair play. Namun berbagai macam kasus dan berbagai macam kejadian telah terjadi yang dimana itu tidak mencerminkan nilai-nilai sportivitas dalam olahraga dan tidak mencerminkan nilai-nilai fair play dalam berolahraga. Contohnya pada akhir tahun 2018, di mana ada salah satu bintang sepak bola yang terkenal dan juga dia seorang muslim yang berketurunan dari Jerman dan Turki, yang bernama Mesut Ozil. Yang dimana Mesut Ozil ini merasa tertekan, walaupun dia sebagai bintang profesional di timnas Jerman, namun dia merasa tertekan karena identitas dia sebagai ras campuran antara Jerman dan Turki, dan juga identitas dia sebagai seorang muslim, yang dimana banyak sekali fans-fans dari sepak bola tersebut yang memberi tekanan, yang memberikan cacian, yang memberikan ejekan kepada Mesut Ozil, yang karena dia seorang muslim atau karena dia seorang keturunan Jerman dan Turki yang tidak pure dari bangsa Jerman itu sendiri. Hal ini sangat tidak mencerminkan sportivitas dalam permainan sepak bola, karena Allah Subhanahu wa taala tidak melihat manusia dari fisiknya, tidak melihat manusia dari tampangnya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat manusia, tidak melihat kalian dari fisik kalian, tidak melihat kalian dari tampang kalian, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat kalian dari hati kalian, yaitu dari keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan yang Maha Esa, khusus pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu,
kita selaku muslim harus memberikan contoh yang baik kepada umat manusia, bagaimana seharusnya kita menjadi seorang umat manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai menghargai perbedaan, baik itu perbedaan secara suku, bangsa, ras, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan apa saja yang bisa kita lakukan bisa dinilai sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian yang bisa kami bagikan dan kami share kepada teman-teman sekalian. Mudah-mudahan dapat menambah ilmu dan bisa bermanfaat bagi teman-teman sahabat skor semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.